Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 21 November 2021, kita rayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus menutup masa biasa dan siap-siap memasuki masa Advent. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus merajai kita dengan hati penuh cinta. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah Raja kami dan kami adalah warga kerajaan-Mu. Kami mohon semoga kami selalu sadar akan status kami sebagai warga kerajaan-Mu dan selalu merasa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai anggota warga kerajaan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus merajai kita dengan hati penuh cinta. Hari ini kita merayakan Pesta Kristus Raja, sekaligus mengakhiri tahun kalender liturgi tahun B. Minggu depan kita memasuki masa Advent tahun C. Hari ini kita dihadapkan dengan dua raja, Raja Pilatus dan Raja Yesus Kristus. Dari cara mereka berdialog, ada kesan bahwa keduanya punya kuasa, punya otorita. Pilatus membuka percakapan, katanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu Sendirikah engkau katakan hal itu, ataukah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Seandainya Yesus Kristus tidak punya kuasa, pasti saja ia dengan rendah hati katakan kepada Pilatus, "Tidak, saya bukan raja." Tetapi Yesus dengan jujur katakan kebenaran. Katanya, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja." Yesus adalah raja, tetapi kerajaannya bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari dunia yang penuh sukacita dan kebahagiaan selamanya.
Pilatus sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan Yesus Kristus. Pilatus berpikir bahwa kerajaan Yesus berasal dari dunia ini dan warga kerajaannya mungkin sekali akan beraksi membela Kristus kalau ia diapa-apakan. Tetapi Yesus Kristus dengan tegas meneguhkan Pilatus, katanya, "Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Dengan jawaban ini, Yesus mau membiarkan Pilatus mengambil keputusan dengan bebas, tanpa merasa takut akan mendapat tantangan dari para pengikut Yesus. Sebagai Raja, Yesus Kristus mewartakan kebenaran. Ia tidak berpura-pura atau memberi jawaban untuk menyenangkan Raja Pilatus agar ia dibebaskan. Disinilah bedanya tingkah laku raja yang berasal dari dunia ini dan raja yang berasal dari surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita amati tingkah laku para pemimpin dunia yang tidak jujur. Untuk menyelamatkan diri, mereka menggunakan begitu banyak cara, entah lewat uang atau lewat kekerasan. Mereka sering membalikkan kenyataan. Yang benar mereka persalahkan dan yang salah mereka perbenarkan. Kebanyakan pemimpin dunia, tujuan kepemimpinannya lebih pada kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Sangat jarang kita saksikan bahwa seorang pemimpin dunia memberi dirinya mati demi yang dipimpinnya. Sangat jarang kita mendengar bahwa seorang pemimpin rela mati kelaparan demi kehidupan para masyarakat yang dilayaninya. Hanya pada diri kepemimpinan Yesus Kristus sajalah yang dapat kita temukan sikap-sikap kepemimpinan yang sangat luar biasa baiknya. Ia berkata benar, ngomong seadanya, tetapi semuanya benar. Ia tidak mengajak para pengikutnya berdemonstrasi untuk membela haknya. Ia tidak memanfaatkan orang hukum untuk mencungkir balikan kenyataan demi membela dirinya. Ia siap mati demi keselamatan orang yang dipimpinnya. Ia memimpin masyarakatnya dengan hati, bukannya dengan pedang dan kekerasan. Yang dipromosikannya adalah cinta kasih, damai, kejujuran, dan keadilan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dihidupi Yesus Kristus sudah seharusnya menjadi inspirasi hidup dalam tugas kita. Kalau kita mendapat posisi sebagai pemimpin, gaya kepemimpinan kita sudah seharusnya mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus. Pemimpin yang rendah hati, jujur, selamatkan hidup masyarakat yang dilayaninya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sembari kita merayakan pesta Kristus Raja, kita berdoa untuk para pemimpin kita, baik pemimpin negara maupun gereja, agar dalam kepemimpinannya mereka selalu prioritaskan masyarakat atau umat yang dipimpinnya, bukan sebaliknya, prioritaskan diri sendiri. Kita juga berdoa untuk diri kita sendiri sebagai pemimpin kita. Jadikan Kristus sebagai pemimpin, kita jadikan Kristus sebagai inspirasi kepemimpinan kita di mana saja kita berada. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.